Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana nih kabarnya Waalaikumsalam. nih? Oke, salam sejahtera juga ya buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih juga buat Mas Firman. Manggilnya Mas atau Pak nih enaknya nih? Atau Kak? Kakak aja lah. Oke, Kak Firman udah hadir di sini. Masih cocok dalam manggil Kak. kegiatan, masih cocok ya. Kita ada seminar nih, seminar mengelola emosi dan tetap produktif belajar selama pandemi COVID-19. Terima kasih juga untuk Bapak Joko Nugroho selaku Kasubag Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian yang sudah hadir di sini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin karena suasananya masih Ramadan, mungkin kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dulu agar sampai 1,5 jam ke depan acara kita berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun, apalagi koneksi-koneksi yang kurang bagus. Semoga tidak ada ya. Amin. Oke, sebelum mulai, kami persilakan Pak Joko untuk memberikan sambutan sebelum acara ini kita mulai. Oke. Pak Joko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman ya. Ini pertama kalinya kayaknya saya dengar Mind and Brain itu dari pikiran. Dan ini cocok juga sih kan, ini audiennya kan mahasiswa, jadi kalau lihat Mas tuh cocok gitu Mas, saya tuh pas milenialnya itu, dan semoga nanti nggak bosen-bosennya kalau banyak ngeluh Pak Mas gitu. Gitu ya. Yang pertama saya menyampaikan dari arahan Pak Direktur, waktu itu kan Pak Direktur pernah bilang bahwa salah satu hal yang perlu diantisipasi adalah stres mahasiswa itu kan ya. Apalagi seandainya stres itu menimpa pada yang di kos, itu kan repot nih. Kalau stres itu menimpa pada yang di rumah itu kan ya nggak masalah, kan ada orang tua. Dan nah, kalau yang menimpa di kos yang misalkan mereka nggak punya biaya untuk pulang atau bahkan kiriman orang tua tersendat itu kan repot banget kan gitu. Nah, bisa jadi kan mungkin stres itu karena kuliahnya juga itu kan sudah, jadi nggak pernah mereka mendapatkan kuliah jarak jauh, kemudian juga faktor dari keluarga tadi, misalkan tadi kan ya nggak kiriman tersendat, kemudian atau mungkin yang jual makanan juga banyak yang tutup, kemudian mereka masak, ini kan banyak hal ya ini. Kemudian yang kedua mungkin faktor yang kedua mungkin masalah pembagian waktu kan ya. Intinya kan kalau ini bulan puasa, kemudian kan mungkin jam biologi kita itu kalau habis subuh tuh tidur kan gitu. Nah, ini mungkin jangan-jangan ada waktu kuliah pagi kan gitu. Nah, kemudian nanti misalkan siang nanti ada waktu untuk tadarus, sore juga bersiap untuk buka dan segala macam tuh, untuk membagi waktu mungkin juga jadi susah, mungkin jadi faktor untuk stres juga kan gitu Mas. Kemudian yang ketiga itu saya ingatkan juga tuh bagi mahasiswa itu masalah produktivitas. Jangan sampai nanti misalkan kayak gini, wah ini kuliahnya jarak jauh nih, saya nggak paham yang nama akuntansi, lawong saya di kelas aja nggak paham, apalagi kalau jarak jauh kayak gini kan gitu. Ini gimana nih, biasa nggak DO, itu barangkali juga faktor untuk stres juga kan itu. Nah, kemudian nanti juga misalkan yang di rumah ya, nggak kalah juga misalkan gara-gara di rumah, kemudian orang tuanya nyuruh macam-macam kan gitu kan ya. Ini sudah kuliahnya padat, banyak tugas pula kan itu kan ya. Orang tua nyuruh macam-macam, udah repot kayak gitu kan ya. Ya gitu Mas. Itu salah satu sedikit aja Mas. Ini barangkali kalau saya ngomong kelamaan nanti ikut stres juga Mas. Ya sudah lah Mas. Gitu aja, sekian dari saya Mas. Semoga lancar dan kemudian nanti jangan kapok lagi Mas kalau nanti kita panggil Chandok siap. Karena ini lagi nanti Mas lagi PKS lagi sibuk-sibuknya bangun karakter ini, kalau seandainya nanti ada proyek bareng-bareng ya mohon siap meluangkan waktunya Mas. Gitu ya Mas ya. Iya Pak langsung Joko. aja saya serahkan ke Mbak Rini dan Mas barangkali langsung. Oke, terima kasih Pak Joko. Terima kasih banyak. Suara saya udah keterdengar belum ya? Mantap Mbak, sudah Mbak. Sudah ya. Tadi suara saya mute. Oke teman-teman, seminar kali ini namanya mengelola emosi dan tetap produktif belajar selama masa pandemi COVID-19. Nah sebenarnya saya cerita dulu latar belakangnya kali Mas Firman ya. Boleh. Jadi untuk sekarang ini kan tadi seperti yang Pak Joko bilang juga, tiba-tiba kita ada pandemi COVID-19 yang kita nggak pernah tahu, apalagi seumur kita hidup nggak pernah kan terjadi hal seperti ini. Terus juga kita juga jadi terbatas beraktivitas, mau kemana-mana nggak bisa. Terus juga kegiatan belajar, mengajar, dan bekerja juga benar-benar hanya di rumah aja. Mau keluar mungkin takut, ada yang kayak gitu nggak sih? Mungkin banyak kali ya. Nah, di sini juga teman-teman banyak cerita bahwa di rumah pun mereka pusing membagi waktu. Terutama misalnya pagi habis sahur udah ngantuk, habis itu ada kuliah online. Terus belum lagi diminta untuk suruh nyapu sama keluarganya atau ngerjain tugas-tugasnya juga. Dan apalagi ketika jarak jauh atau online mungkin agak lebih susah dan nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya juga.
Nah, oleh karena itu kita berinisiatif untuk bikin seminar mengelola emosi dan tetap produktif selama pandemi COVID ini. Gitu. Nah, sebelum Mas Firman mungkin mulai, kita share dulu CV-nya kali ya Mas ya? Mau Gitu. di-share CV? Ya, boleh biar teman-teman pada lihat. Boleh deh. Boleh di-share Mas, apa saya nge-share? Mau di-share CV apa tadi? Nanti aja pas kenalan pribadi. Oke ya, atau enggak saya sebutin aja kali ya. Boleh. Boleh. Nah, Mas Firman ini lulus kuliah tahun? Lulus kuliah S1 2010. Lulus. Oke, lulus S1 2010 ya, lulus S2-nya 2013 di 2013. Universitas Indonesia Indonesia. jurusan Magister Psikologi Profesi Klinis. Gitu. Nah, untuk sekarang ini gimana jadi Mas prakteknya nih Mas? Prakteknya ada nama Biro Psikologi, namanya Personality Development Center. Lalu ada juga di Rumah Sakit Brawijaya di Duren 3. Termasuk di Mind and Brain juga sih. Mind and Brain lagi coba buka online counseling. Online counseling ya? Sama co-founder dari Altru ID juga ya? Oh, banyak banget ya? Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Firman untuk mulai seminarnya aja, agar kita nanti mulainya juga nggak pas azan maghrib, jadi masih ada jeda. Gitu. Oke, Mas Firman, kita persilakan untuk membawakan seminarnya. Oke, sebentar, saya share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di panggilnya apa? Stan ya? Stan gitu aja. Stanners. Mungkin udah pernah ketemu kali. Mungkin udah pernah ketemu. Saya pernah ngisi juga di sana. Tahun berapa ya? Saya juga lupa sih. Pernah ngisi juga. Terima kasih Mbak Dini, Pak Joko atas sambutannya. Semoga kesempatan singkat ini jadi bermanfaat lah ya. Insya Allah. Perkenalkan, nama saya Firman Hamdani. Tadi udah dikenalkan sama Mbak Dini. Saya psikolog klinis. Jadi sehari-hari sebenarnya praktek. Kasus yang biasa ditangani macam-macam. Mulai dari cuma sekedar takut hantu sampai gangguan kepribadian, gangguan jiwa, gangguan adiksi narkoba gitu. Jadi bipolar juga, jadi seru lah. Saya ngajar juga di Al-Azhar dan juga di Pancasila. Ngajarnya spesifik di kuliah-kuliah neuropsikologi utamanya. Jadi makanya namanya Mind and Brain gitu. Saya ngajar juga di Panti Rehab Kemensos. Dan ada beberapa komunitas yang saya ngajar juga. Jadi emang hobinya ngajar. Jadi waktu Mbak Dini ngajak, saya langsung okein gitu. Nah, saya bangun Mind and Brain Indonesia, konteksnya buat edukasi masyarakat, buat terkait topik neuropsikologi ya, yang di Indonesia relatif belum begitu familiar lah orang-orang. Dan saya hampir jadi koleganya teman-teman semua nih, karena dulu saya mau masuk STAN, tapi nggak keterima. Mungkin tahun 2006 dulu kuliah itu kan nggak kepikirannya kalau nggak STAN, Telkom gitu kan. Dulu yang sekolah kedinasan dulu, cuma nggak keterima. Takdirnya jadi ke psikologi gitu ya. Tapi kalau mungkin di STAN mungkin juga nggak bisa di sini ngomong sama teman-teman gitu ya. Oke, jadi saya sebenarnya iri sama teman-teman semua yang bisa masuk STAN. Oke, kita langsung aja supaya nggak begitu sore. Sebelumnya ini ada berapa orang ya? 70 orang ya? 71, 60-an lah ya sama kita. Oke, dan mahasiswa semua ya Mbak Dini ya? Mahasiswa semua. Nah, kalau di sini mahasiswa semua. Kalau yang di YouTube itu bisa semuanya lihat. Oh langsung di YouTube juga ya? Ada di TV juga. Oke. Kita sedikit, tadi Pak Joko dan Mbak Dini sudah menjelaskan mengenai kondisi terkini, cuma saya mau mengulang sedikit aja, bahwa memang situasi sekarang nggak cuma ke fisik, tapi ke mental yang berperan besar gitu. Mungkin sebenarnya kalau kita bahas COVID lagi, mungkin jengah kali ya. Tapi kita mau giring nggak cuma bahas COVID-nya, tapi lebih banyak bahas ke how to-nya nanti insya Allah ya. Gitu. Meskipun sebenarnya cemas itu sebenarnya hal yang wajar, malah saya mendukung orang-orang yang punya kecemasan yang normal gitu ya.
Karena dengan cemas kan jadi cuci tangan, jadi pakai masker gitu, jadi jaga jarak gitu. Kalau kitanya nggak ada cemas-cemasnya, justru kita sembarangan jadinya. Kita sebut pro healthy behavior lah misalnya. Boleh juga kayak gitu. Gitu. Justru yang paling mengganggu adalah ketika memang sebelum masa COVID ini kita basically kita memang emosional. Basically kita pencemas. Pada masa seperti ini itu bisa jadi berkali-kali lipat nantinya. Itu. Jadi sebenarnya masa seperti ini cuma memperjelas yang sebelumnya sebenarnya begitu. Nanti kita jelaskan lebih detail. Kenapa kita bisa cemas? Ada riset di Boston Marathon, kalau nggak salah itu sekitar 2014 kalau nggak salah ya, 2013 saya lupa. Jadi justru orang yang duduk di situ, yang ada di situ, kan itu lomba ya, lomba maraton, ada penontonnya banyak, tiba-tiba ada bom gitu di pinggir jalan dekat finish line-nya. Nah, orang-orang yang itu, yang apa namanya, menyaksikan secara langsung, kayaknya ada feedback. Menyaksikan secara langsung itu dibandingkan sama orang yang nonton berita terus-menerus gitu ya, itu stresnya lebih tinggi orang yang nonton berita dibandingkan orang yang menyaksikan langsung. Gitu. Jadi justru yang nonton berita itu lebih stres. Nah itu kan kondisi kita banget sekarang. TV, saya nggak nonton TV mas. Instagram paling nggak, Facebook untuk teman-teman mungkin nggak main. WhatsApp deh, WhatsApp sekarang kan jadi media kan. Nah, kita lihat sini COVID, di-share COVID. Jadi akhirnya itu yang bikin kita berpotensi menjadi cemas. Meskipun sekali lagi, semua orang merasa cemas pada situasi ini yang berlebihan cemasnya ya. Mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang utamanya sebelum situasi COVID memang sudah punya potensi ke arah sana. Lalu riwayat nonton film yang terkait virus, zombie, apokalips, karantina, yang sejenis. Enggak mas, saya nontonnya Korea misalnya. Tapi nontonnya Train to Busan, ya sama aja kan, Train to Busan tentang zombie kan. Justru itu membentuk belief system kita. Maksudnya gimana mas Firman? Maksudnya gini, kayak film horor. Kita nonton film horor, tapi kita nggak pernah sekalipun ngeliat hantu, ya nggak? Tapi kita takut kan? Jadi kita nggak perlu ngeliat hantu, kita bisa takut gitu. Nah, kurang lebih logikanya kayak begitu. Kita nonton film virus yang endingnya tuh katastropik banget. Katastropik itu apa ya? The worst case scenario banget. Resident Evil gitu ya, hancur, digigit, wah jadi berubah jadi zombie dan lainnya gitu. Itu somehow muncul dalam pikiran kita. Gitu. Thinking the worst case scenario-nya itu muncul. Sama kayak nonton hantu, kita nggak pernah ngeliat hantu tapi kita takut, ya nggak? Ini contoh aja, belum lagi kenapa nonton berita itu jadi bikin kita makin anxious, karena berita itu punya redaksi. Jadi dia memang, ya mungkin saya bisa dikoreksi karena saya juga nggak begitu masuk ke dunia media gitu ya, cuma diksinya, redaksinya itu memang kadang-kadang supaya orang itu baca gitu ya. Which is kadang-kadang, anak jaksel ya, which is kadang-kadang justru hyperbolic gitu, berlebihan. Gitu. Terus ini contohnya film-film zombie gitu ya. Nah, atau ini contohnya ketika ada reporter pakai masker yang masker oksigen gitu ya, itu orang-orang yang punya level of thinking yang rendah bisa berpikir ini bahaya banget tuh berarti ya gitu. Gitu. Lalu ini yang di bawah contoh film-film zombie, Walking Dead gitu. Teman-teman pasti suka nonton tuh ya. Walking Dead film zombie tapi kayak sinetron 7 season, lama banget. Berikut yang bikin kita cemas adalah uncertainty, ambiguity, ketidakpastian, ketidakjelasan gitu ya. Ada isu di pandemik H1N1, ini kok nggak salah tahun 2010 ya, atau 2009 saya lupa. Saya ada jurnal tapi saya lupa tahunnya tahun berapa itu. Sumbernya ada di belakang, di reference. Intolerance of uncertainty, ketidakpastian itu membuat kita makin cemas. Otak ini nggak suka sesuatu yang nggak pasti. Otak ini suka sesuatu yang bisa diprediksi. Yang bisa ditebak, bisa diprediksi itu dia senang. Tapi kalau sesuatu yang nggak pasti, dia bisa jadi nggak nyaman. Itu apalagi ditambah individu itu memang nggak punya coping skills. Individu itu nggak punya kemampuan dalam menghadapi stres, gitu. Yang membuat individu kita jadi emosional dalam mengambil keputusan. Familiar dengan gambar yang di samping, panic buying di awal-awal, gitu. Itu bisa jadi karena memang banyak orang yang nggak siap sama ketidakpastian. Plus mungkin dari media, dari pemerintah mungkin
itu nggak cukup jelas menjelaskan situasi terkini, malah kemarin sempat beredar isu bahwa pemerintah menutup-nutupi lah, belum lagi teori konspirasi lah. Jadi itu bikin kita jadi anxious. Too much television, too much news. Gitu. Kan kalau kata film Karate Kid, would you be fun? Pernah nonton Karate Kid? Too much will kill you. Lalu personality. Jadi kita bahas pure coping skills. Sekarang kita bahas ada kaitannya sama personality. Personality atau kepribadian, saya nggak mau bahas detail, cuma ada salah satu cluster di DSM itu diagnostik statistik for mental disorder, saya lupa. Mental disorder ya. Lihat buku dulu contohnya. Mental disorder. Jadi buat kayak kitab buat mendiagnosa lah. Kira-kira ini orang punya gangguan apa gitu, punya dari gejala-gejala ini. Nah, itu udah punya ada kelas 3 cluster A, B, C, yang C itu adalah kelas anxious cluster. Jadi kepribadian yang ini itu cenderung anxious gitu. Ada 3 di situ. Pertama avoidant personality, dependent, dan compulsive. Nah, yang pengalaman subjektif saya, mungkin saya salah, saya juga nggak punya datanya. Indonesia banyak banget yang avoidant sama dependent. Yang compulsive relatif mungkin nggak terlalu ya. Avoidant itu apa? Avoidant itu menghindar, nggak suka konflik, nggak suka konfrontasi, lebih suka ya sudah ngikutin meskipun sebenarnya nggak suka gitu ya, menghindar lah ibaratnya, menghindari situasi yang menegangkan gitu ya. Dependent itu justru mirip lah sama avoidant, dia tapi cirinya itu submisif, nurut, nggak bisa ngambil keputusan, suka di comfort zone, apalagi ya, harus diworo-woro, harus didorong-dorong baru mau bergerak. Kayaknya itu kebanyakan orang Indonesia deh, kayaknya ya. Gitu. Kompulsif itu yang lebih kayak semuanya harus teratur, harus by rules, ada rigid lah, semua harus ada aturan gitu. Kalau memang kita punya ciri-ciri personality itu dan kita nggak punya coping skills itu adalah kemampuan kita menghadapi stres atau tekanan. Kita cenderung bisa sulitan nih dalam menghadapi situasi kayak gini. Gitu. Next ya. Lalu rutinitas berubah. Work from home, study from home gitu ya. Kalau tadi kata Pak Joko disuruh-suruh sama orang tuanya, kalau saya disuruh-suruh Pak sama anak saya, suruh jagain gitu, suruh main. Ini kebetulan lagi pada tidur nih, kalau udah pada bangun nih tiba-tiba muncul di sini nih. Ya rutinitas berubah, semuanya berubah, perlu adaptasi ulang. Ternyata adaptasi itu ada sebuah skills, jadi nggak semua orang dengan mudah bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Faktanya banyak yang kesulitan di situasi seperti ini. Belum lagi secara fisik kita berkurang nih movementnya. Dulu palingnya kita dari parkiran ke kelas jalan kaki ya. Palingnya kita dari kantin ke kelas ke kantin jalan, dari kelas ke masjid kita jalan, dari kamar ke pagar kita jalan, gitu ya. Sekarang kan hampir nggak ada. Nah, ketika pergerakan fisik itu berkurang, itu bisa mempengaruhi mood. Gitu. Jadi pergerakan fisik bisa mempengaruhi mood. Seperti mereka yang punya gangguan depresi. Kurang lebih mirip. Kita depresi itu kan moodnya turun, sehingga mereka jadi malas keluar, even turun dari kasur pun tuh sulit banget, mager total. Gitu. Memang ada kaitannya bergerak itu sama mood. Belum lagi kita terbiasa bergerak atas dasar motivasi eksternal gitu. Kita diawasi dulu baru gerak, kita dimarahin dulu baru gerak, kita awasi dulu baru nggak nyontek gitu. Kita jarang punya dari internal gitu dorongannya. Sehingga kalau kayak begini kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya self motivating behavior, perilaku yang memang muncul dari diri kita sendiri gitu. Dan ternyata nggak semua orang dengan mudah bisa ngelakuin itu. Akhirnya banyak orang terjebak pada perilaku yang nggak produktif. Gitu. Nonton Netflix, nonton apa, tidur-tiduran lah gitu. Bosan. Bosan itu ya sebenarnya dia adalah satu bukan tahap ya, bentuk emosi negatif yang bikin kita nggak nyaman. Nah, yang buat kita bosan tuh salah satunya karena kita nggak bisa fokus. Ini yang di bawah ya. Kita punya permasalahan atensi. Maksudnya gimana permasalahan atensi? Contoh deh, misalnya nih, biar gampang pakai contoh buku.
Misalnya kita pakai buku Mind and Brain, pas banget ya. Ini bukan marketing. Jadi lagi nunggu di bandara gitu, teman-teman lagi mau pulang ke rumah gitu misalnya, meskipun nggak boleh mudik ya sekarang ya, lagi baca, terus karena kita memang punya permasalahan sama atensi, sama konsentrasi kita lagi baca, lagi delay nih ceritanya 3 jam misalnya, lagi baca, tiba-tiba ada suara pesawat, kita nengok, ada suara orang ketawa apa sih, ada anak kecil lari, ini nggak ada orang tuanya apa gitu, itu akan terasa sangat bosan. Tapi ketika misalnya saya nunggu di situ dan saya suka betul dengan topik Mind and Brain, saya baca nggak kerasa 3 jam. Gitu. Ketika saya punya kemampuan fokus 3 jam pun jadi nggak kerasa. Akhirnya saya nggak ngerasa bosan. Gitu. Itu menarik ya karena lebih mudah kita cerna ketika kita bilang bahwa bosan itu karena katanya atensi. Artinya yang perlu diperbaiki kan nanti atensi, ya nggak? Lalu terkait stimulasi, excitement. Otak butuh yang namanya excitement. Dan ketika kurang excitement, kurang stimulasi, otak itu akan mencari. Otak akan mencari gitu. Jadi dengan kita saya suka buku ini, itu otak keluar zat kimia namanya dopamin yang membuat kita termotivasi untuk baca dan spending time di situ. Gitu. Buat kita membuang-buang waktu di situ tuh dopamin. Ada motivasi yang menggerakkan kita. Nah, ketika kita tidak mampu merasakan happy di situ, merasakan excitement di situ, turun mood kita. Gitu. Artinya ada hal yang perlu dipertimbangkan di sini, terutama bagaimana kita bisa happy sama satu hal. Gitu ya. Karena percaya atau enggak, yang happy pada situasi kayak gini itu sebenarnya anak-anak. Ya karena dia anak-anak kecil yang balita gitu ya, dia main-main aja, dia nggak peduli sama situasi. Dia nggak sekolah, dia senang-senang aja asal mainan di rumah, ya nggak. Tapi di kita happy itu kan jadi bersyarat ya. Syarat buat happy itu banyak banget. Harus ini, harus itu, harus ini, sehingga ketika kita mesti meng-create excitement itu sendiri tanpa dibantu, tanpa didorong, tanpa dipaksa, susah. Karena kita terbiasa happy itu banyak syaratnya. Gitu. Dan happy itu kan excitement ya. Jadi misalnya misalnya gini, teman-teman, Mas Firman tolong dong bawain belajarin tentang akuntansi. Wah, saya langsung happy duluan tuh. Saya langsung aduh, angkat tangan deh. Baca bukunya langsung aduh, mumet gitu ya. Tapi kalau teman-teman saya balik, teman-teman dari STAN tolong hafalin Mind and Brain, nanti kita ujian ya. Seminggu. Teman-teman juga mungkin sama kayak saya. Aduh, kok repot ya. Kenapa? Karena nggak seneng. Tapi kalau teman-teman, teman-teman bahas tentang akuntansi ya, besok, langsung teman-teman, oke, langsung bisa gitu. Nah, teman-teman senang. Gitu. Jadi, nanti kita bahas lebih detail terkait happy di situ. Gimana kita bisa create happy, karena happy itu perlu kita usahain. Gitu. Karena misalnya teman-teman, saya kuliah, saya ngajar di kampus, saya ngajar neuropsikologi yang banyak term-term biologisnya. Mahasiswa banyak yang nggak suka, tapi kan dia nggak mungkin nggak ngambil itu. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah sebisa mungkin dia create percikan-percikan excitement supaya dia masih bisa terdorong untuk baca. Gitu. Nanti kita bahas lebih detail ya. Ada lagi cabin fever. Ini menarik nih. Jadi ini term populer sebenarnya, bukan term ilmiah setahu saya. Jadi rasa gelisah, rasa nggak nyaman, lebih sensitif ketika terisolir dalam tempat yang khusus gitu, tertutup dalam waktu yang lama. Ya ibaratnya karena kita di rumah, kita nggak kemana-mana, itu jadi buat kita lebih sensitif. Ya, make sense aja sebenarnya. Atau kalau misalnya nanti sering banyak konflik sama keluarga tadi ya, sama pasangan. Karena apa? Karena sama kayak misalnya analoginya gini, kita punya pasangan, tapi kita kejebak di lift gitu ya. Dalam waktu yang lama, ya meskipun dia orang yang kita sayangi, tetap aja pasti nanti bosan, nggak ada yang kita lakukan, akhirnya mulai tuh obrolan-obrolan. Makanya dulu ya, dulu zaman saya SMP gitu, mungkin sama Dini sama lah SMP-nya. SMP pas SMA ya, dulu ada telepon nama Asia. Ini teman-teman tahu nggak, pernah dengar apa nggak Asia? Dulu tuh bisa dapat telepon murah cuma 1.000 kalau nggak salah ya, sejam, asal teleponnya nggak putus. Jadi kita telepon sama Asia sejam, ini bukan promosi Asia ya, udah nggak ada juga sih Asia, tapi harus sejam.
nggak boleh putus. Kalau putus kena 4.000. Kita berusaha tuh dari cas dulu, bahkan sambil di cas, nelpon, wah ngobrolin apa aja sama mantan dulu. Akhirnya jadi apa? Bingung kan, obrolannya udah diobrolin semua. Terus apa? Ya akhirnya udah mulai ngobrolin yang macam-macam. Kamu mantan kamu yang ini ya, udah mulai ngomongin mantan yang lain. Akhirnya jadi sensi gitu ya. Kenapa? Karena udah mulai nggak ada yang diomongin, ngomongin yang lain gitu ya. Itu bisa jadi yang terjadi sama situasi sekarang. Nah, that's why kenapa ini bisa jadi isu juga ketika kita terjebak dalam satu tempat, dalam waktu yang lama, akhirnya kita jadi lebih sensitif. Gitu. Plus faktor-faktor yang di belakang tadi semuanya. Sebenarnya nggak cuma faktor terjebaknya, karena bukan masalah terjebaknya, itu kita bahas ya. Karena orang yang terjebak di penjara sekalipun, asal dia bisa tetap maintain dia punya pikiran, itu dia tetap bisa kok. Misalnya Buya Hamka kan bikin tafsir Al-Azhar itu kan ketika di penjara. Contoh aja itu, yang lain mungkin lebih banyak ya. Lah, belum lagi kalau kita lagi stres, kita tertekan, kita cemas, kita nggak nyaman, kita emosional, itu imun sistem kita drop. Ini tinggal dibaca aja, gimana, ini sebenarnya bisa lebih detail ya, cuma ini gambaran sedikit aja, gimana ketika kita punya stres, imun kita langsung drop. Gitu. Belum lagi saya nggak masukin di slide, ketika stres, itu bisa memicu kortisol, di poin nomor 1 kortisol. Kortisol itu hormon. Paling ketika banyak dalam darah, dia bisa masuk ke pembuluh darah otak, masuk ke otak kita. Yang pertama kali diserang dari riset, kalau stresnya kronis, itu namanya hipokampus. Hipokampus itu bagian, bukan anak kampus. Hipokampus itu bagian otak yang kerjaannya itu mengurus memori. Memori, artinya kalau bagian memori di otak kita kena, pasti kita susah belajar, susah masukin gitu ya, susah masukin pembelajaran baru, susah ingat yang lama. Gitu. Makanya bisa jadi ini akan mempengaruhi kemampuan teman-teman semua dalam belajar gitu. Kalau misalnya stresnya kronis. Dan berlebihannya, bukan berarti kita nggak boleh stres loh ya. Terus apa yang harus kita lakukan dong, Mas? Ya ini mungkin sekian saya rangkum dari pembahasan tadi, dan mungkin di orang-orang lain juga banyak yang udah bahas, cuma mudah-mudahan ini banyak yang teman-teman baru denger ya. Sudah pasti yang pertama, first thing first, social media distancing. Kalau dari riset yang saya baca, dia bilang bold aja, 1 atau 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang terpercaya. Nah ini saya nggak mau definisikan lagi terpercaya, karena saya pernah bawain materi ini di di kampus di Uluni. Yang terpercaya ini aja, terus katanya jangan Mas, kita ada relasi sama media. Oh ya udah deh. Jadi lebih sensitif ya. Nah silakan dipilih. Gitu. Kalau di Amerika biasanya di WHO sama CDC. CDC itu Center of Disease Control. Kok saya nggak salah ya? Saya lupa. WHO ya World Health Organization. Kalau di Indonesia pasti harus ada pemerintah ya, supaya kita tahu ada PSBB atau berita-berita yang portal berita yang valid ya. Dan jangan cuma baca berita itu pastilah ya. Jadi ketika kita membatasi berita kita membatasi tadi tuh exposure yang tadi di awal tuh, yang kayak zombie tadi tuh. Jadi kita meminimalisir kemungkinan kita masuk informasi yang sebenarnya kita nggak butuh, yang bikin kita anxious. Yang pasti healthy lifestyle gitu, karena otak itu chemical, zat kimianya banyak, emosi, mood itu adalah hasil dari chemical imbalance. Kalau kita moodnya jelek, chemical imbalance. Misalnya ada salah satu zat kimia disebut di sini namanya serotonin. Saya catat ya, saya coret ya, serotonin. Serotonin terkait banget sama mood kita. Dan 80% dari serotonin di otak itu diproduksi dari sistem pencernaan kita. So, kalau misalnya sistem pencernaan kita bermasalah, itu ada potensi mengganggu keseimbangan serotonin di otak. Ketika terganggu keseimbangannya, ya ada potensi mood kita bermasalah juga. Makanya sekarang dibilang, your gut is your second brain. Gut, bukan Tuhan ya, tapi GUT, your gut is your second brain. Itu karena ya zat kimia itu banyak diperoleh dari pencernaan hasil makanan kita. So penting banget menjaga asupan makanan sehat. Yang pastinya saya nggak terlalu detail, tapi mungkin bisa di searching lagi. Tapi yang pastinya
secara umum yang berserat, yang bagus, yang sayur, buah, yang raw food, no processed food seperti burger gitu ya. Raw food tuh kayak buah gitu ya, sayur tuh raw food. No gluten, kurang-kurangin tepung, no gorengan, no sugar. Nah, padahal ini boleh ditempel tuh ya di kulkas. You are not hungry, you're just bored. Gitu. Karena ketika kita bosen, otak ini mencari stimulasi tadi ya. Sedangkan stimulasi yang dicari itu dopamin biasanya. Dopamin itu biasanya muncul pada kegiatan-kegiatan yang kita suka satu, atau satu lagi adalah makanan-makanan yang memang adiktif. Salah satunya gula. Bahkan mungkin teman-teman familiar dengan kopi dalgona. Kemarin kan sempat booming ya. Itu bisa jadi karena memang tubuh kita nih nagih pas ngeliat di sosmed, oh ada yang manis nih, seger nih gitu. Manis itu bikin dopamin tuh naik. Kan paling adiktif di dunia ini adalah bukan kokain, bukan amfetamin, sabu, tapi gula. Itu paling adiktif. Dan mirisnya ketika kita stres, justru kita lebih mudah sekali terjerumus sama makan makanan yang hyper palatable food katanya. Yang lezat banget itu, kayak yang banyak micinnya, banyak tepungnya, banyak manisnya, banyak ya gitu ya, goreng-gorengan yang makin kering, makin hitam minyaknya tuh lezat gitu, makin hitam minyaknya makin lezat gitu ya. Tidur yang cukup. Untung pas lagi puasa nih, tidur cepat, bangun sahur gitu ya. Jadi meskipun pasti nggak mudah tips-tips ini, tapi kita perlu pertimbangan itu. Olahraga dan sinar matahari, ya ini secara umum kita tahu lah, olahraga nggak usah perlu yang jauh-jauh, cardio aja, jumping jack, squat, plank, push up, gitu-gitu, itu udah bagus banget ya. Nah, sekarang kita bahas terkait daily structure-nya. Mungkin banyak yang teman-teman udah tahu, tapi saya coba menghadirkan teman-teman bisa jadi baru dengar nih. Buat rundown harian. Nah, kalau tips-tips di internet pasti udah ngomongin gini ya. Apa yang akan kita lakukan selama seminggu ke depan? Bisa di-download dan di-print dari Win Calendar. Ini bukan promosi, sekali lagi saya nggak dibayar sama Win Calendar. Tapi ini contohnya begini ya. Kayak gini kali ya. Gitu. Kotak-kotak itu jadi udah terprogram, udah di-setting gitu ya. Jadi kita nggak usah nulis tanggal lagi, biar simple aja. Mungkin teman-teman yang lebih suka apps di handphone atau di laptop, mangga aja silakan. Kalau saya mungkin lebih suka tulis-tulisan tangan sih, jadi ada tactile-nya gitu. Boleh juga pakai apps gitu, boleh juga. Nah, gunakan beberapa prinsip di bawah ini. Ini saya ambil dari prinsip bagaimana kita menghadapi pasien yang depresi. Namanya behavioral activation. Jadi mengaktifasi perilaku pada orang-orang yang memang sedang turun moodnya, yang memang buat bergerak aja itu sulit. Pertama, masukkan prinsip kegiatan-kegiatan yang menemukan paling kedua. Sense of achievement, atau bahasa di buku sense of mastery, dan sense of pleasure. Apa aja? Kan subjektif banget ya. Ada nyuci piring tuh bikin sense of achievement. Ada beresin kasur tuh, ada sense of achievement ketika saya beresin kasur, Mas. Boleh. Boleh. Yang penting dua itu. Dan yang paling umum buat teman-teman yang pelajar, sense of achievement-nya adalah ya ngerjain tugas sebenarnya. Ngerjain tugas, ngasain tugas, itu dapat menumbuhkan sense of achievement, apalagi ngerjain sendiri. Sense of pleasure itu macam-macam ya, bisa main game, bisa nonton, apa segala macam. Itu perlu diseimbangkan. Jangan-jangan kalau kita lihat kalau misalnya kita lagi ketemu pasien depresi, kita buat itu, banyak orang yang menghindari sense of achievement, sense of mastery. Karena dia nggak mau repot. Gitu. Karena biasanya yang menghasilkan sense of achievement sesuatu yang effortful, membutuhkan kegiatan, membutuhkan energi, membutuhkan gerak gitu ya, membutuhkan mikir gitu. Ada orang yang menghindari itu, atau ada orang yang menghindari sense of pleasure, merasa dia nggak berhak untuk kesenangan. Jadi perlu seimbang. Meskipun pasti nggak mudah sekali lagi, tapi bisa kita jadikan indikator ya, poin-poin self help lah. Nomor 2 bertahap, graded gitu ya, bertahap. Jadi nggak langsung semuanya kita ada tugas akuntansi dasar misalnya, gitu kali ya, mata kuliahnya saya juga nggak tahu. Langsung semuanya di satu hari itu nggak rekomendasi, karena once kita forsir sehari kita nggak berhasil, resikonya adalah kita
mengalami penurunan self-efficacy namanya. Kita nggak yakin bisa ngadapin itu ke depannya. Lebih baik dikit-dikit tapi menjadi bukit. Gitu. Lebih baik sedikit-sedikit tapi selesai. Ketika kita selesai, kita bisa memunculkan namanya sense of self-efficacy, yaitu keyakinan kita bisa menguasai situasi. Bahkan ketika berhasil terus, kita mencapai target yang kecil-kecil itu, kita bisa menaikkan self-esteem, nilai diri kita tuh bernilai loh, kita tuh punya harga loh, gitu. Kerjakan posisi kecil yang rutin ya. Gitu. Jadi nanti kita bahas bagaimana tuh, denger kan? Bagaimana caranya menghadapi bikin apa? Ketika melihat tugas yang berat gitu ya. Nah, lanjut ya. Makin kita menyukai satu kegiatan, makin kita termotivasi. Ya enggak? Untuk melakukannya tadi ya. Misalnya kayak hobi atau belajar versus nih. Mana yang teman-teman lebih senang? Main bola apa belajar? Kalau emang lebih senang main bola, coba cek berapa jam waktu kita habiskan buat main bola sama belajar. Pastinya lebih banyak main bola dong. Main game. Mana yang lebih senang main game pastinya. Mana yang kita lebih banyak habiskan waktu main game biasanya. Dibandingkan belajar. Kenapa belajar nggak menyenangkan? Mungkin bukan salah kita sepenuhnya. Mungkin pengalaman kita dari kecil, belajar itu menegangkan, nggak menyenangkan, nggak insightful, nggak exploreful. Jadi nggak membuat kita tuh excited gitu. Singkatnya, kita perlu belajar atau bekerja, kita perlu buat belajar atau bekerja itu jadi sesuatu yang menyenangkan supaya kita bisa termotivasi untuk itu. Which is susah banget. Matematika misalnya zaman saya dulu gitu. Saya IPA tapi saya kayak nyasar tuh di IPA. Belajar kimia, belajar biologi, fisika, meskipun saya suka biologi sebenarnya. Itu susah banget. Terus gurunya juga punten buat guru-guru gitu ya, bukan menyalahkan guru-guru tapi pengalaman saya pribadi itu nggak membuat kita excited, meskipun kita sebenarnya nggak boleh nyalain lingkungan ya. Tapi untuk anak remaja, untuk anak SD, SMP gitu ya, itu susah menemukan excitement dari belajar gitu. Ini contoh aja, kalau seandainya saya hidup di zaman sekarang, saya masih SMP, SMA, saya akan follow yang namanya Jerome Pauline. Itu ada di YouTube sama di Instagram. Ini orang YouTubers, selain follow Mind and Brain, saya akan follow dia. Karena dia buat konten-konten yang menarik banget, gimana solve matematika, malah dia buat bagaimana menyelesaikan soal UN matematika dalam waktu 10 detik. Kan kurang ajar. Kalau gitu harusnya saya dulu bisa ngerasain kayak gitu. Dia ngambil jurusan matematika di Jepang, by the way. Jadi jago sih gitu. Nah, seandainya saya dulu dari YouTube, saya akan cari Simplify World War History. Ada tuh. Saya suka sejarah juga. Jadi misalnya Flat Earth konspirasi itu banyak di YouTube. Jadi kita jadi tertarik kan. Kenapa? Karena dia disuguhkan dengan baik, visualisasinya bagus, ada gambar, ada lebih menarik aja gitu. Gitu. Jadi kita perlu create apa yang bisa buat kita happy ya ngerjain tugas ini ya. Gitu. Saya nggak tahu kalau di teman-teman kira-kira bisa apa. Mungkin as simple as diskusi sama senior misalnya. Bang, nge-zoom ya bang. Bang, lu waktu itu kepake rumus kayak gini di kantor lu gimana sih bang? Gini-gini bro, gini. Kita jadi bisa punya bayangan. Sehingga bisa memunculkan dorongan kita buat senang sama topik itu. Gitu ya. Karena buat kita tuh nggak mau menggali, nggak mau buang waktu di belajaran karena kita nggak suka. Saya pernah ngisi di satu rumah singgah gitu ya. Saya tanya sama anak-anak SMP, kalian hobinya apa? Cowok-cowok nih, hobinya bola. Saya tanya, favoritnya apa? Barcelona. Main favorit siapa? Neymar. Tapi bukannya udah pindah mas kemana? Ke PSG. Oh berapa dia pindah? Dia lebih gede mana gajinya di PSG apa di situ? Di PSG lah mas. Berapa gaji di sini? Sekian. Transfernya berapa? Sekian mas, sekian juta. Bahkan orang lain yang nggak penting dalam hidupnya aja dia tahu.
gajinya. Tahu dari mana kamu? Dari YouTube. Oh, kamu yang nggak suka pelajaran matematika, pernah nggak searching Jerome Pauline? Nggak pernah, Mas. Artinya, once kita senang, kita akan explore. Gitu. Masalahnya kita nggak pernah diajar gimana supaya kita bisa senang. Gitu. Supaya kita bisa menyenangi satu topik. Atau kita bisa create topik yang kita nggak suka jadi menyenangkan. Itu udah tekniknya. Salah satunya dengan ini, kita coba cari informasi dari yang lain yang kira-kira bisa bikin kita happy. Chunking, dipotong-potong. Misalnya nih, apa ya, saya kasih contoh yang gampang dari ini aja deh. Misalnya ini nih, nah, ayo baca buku ini dari selesai ya dalam sebulan ya. Kalau pikiran yang terlintas pertama kali udah, aduh banyak banget, tebel banget lagi. Itu langsung sistem stres kita aktif. Jebret, sistem stres kita aktif langsung membuat kita dalam kondisi fight or flight. Berantem atau kabur. Ibaratnya kita dalam kondisi stres lah. Kondisi stres membuat kita lebih, apalagi kalau stresnya berat ya, membuat kita lebih sulit untuk berpikir secara rasional. Berpikir secara dari sudut pandang lain. Jadi tips simpelnya ketika kita nemu tugas, usahakan betul meskipun pasti sulit, saya yakin betul, karena nggak semudah itu mengubah mindset ya. Langsung berpikir, hari ini bisa di breakdown berapa banyak ya, mulai dari ini. Hari ini tugas gue cuma nge-breakdown. Dia alokasikan ini akan dibagi berapa banyak. Apa yang bisa dicicil dulu minggu ini. Gitu. Ketika berpikir itu, tensionnya lebih turun dan kemungkinan kita bisa lebih muncul percikan excitement karena sekali lagi once kita kerjakan yang kecil-kecil dan berhasil, kita semakin naik self efficacy-nya. Kita dia diskusi dengan teman, apalagi teman itu lebih ngerti, itu bisa membuat kita senang sama topik itu. Kita ngajar juga sebenarnya buat kita lebih senang karena ketika kita ngajar itu di otak tuh kerja tuh. Karena sebenarnya kalau ngajar tuh pintar dosennya. Karena dosennya kan mengulang-ulang. Kan prinsip belajar itu kan mengulang-ulang. Dosennya ngulang-ulang, dosennya ngambil contoh baru, ada pertanyaan baru dari mahasiswa, dia mencoba jawab dari apa yang sudah dia pelajari, itu yang bikin dia pintar. Maka dosen-dosen itu pintar-pintar. Gitu ya. Atau kalau misalnya nggak ada masanya, kalau saya kan bisa ngajar di Zoom, saya bisa ngajar di YouTube, saya bisa ngajar di kampus. Kalau nggak ada masanya, ngajar aja di podcast sendiri, bikin sendiri. Oke, saya mau mengajar prinsip dasar ekonomi, misalnya ya. Mata kuliahnya pasti kalau di stand keuangan lah terkait. Saya mau mengajar tentang pajak. Kaitannya sama penggelapan pajak misalnya. Lalu, karena tadi ada faktor boredom yang salah satu variabelnya adalah atensi, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana kita bisa maintain atensi kita. Oke, pertama, bisa pakai teknik Pomodoro teknik nih. Bisa searching juga di Google atau di apps-nya juga ada. Yaitu fokus 25 menit kerja, istirahat 5 menit, lagi 20 menit kerja. Kira-kira ada intervalnya tuh sekitar 4 kali, baru istirahat panjang. Lalu kalau mau mulai lagi. Gitu. Jadi selama 20 menit itu disingkirkan di meja semua distraksi, fokus aja. Matiin semua handphone, semua sinyal, jadi fokus sama timer aja. Bunyi. Istirahat 5 menit, baru buka Instagram, buka apa gitu. Gitu. Jadi kayak Tabata, kalau suka olahraga, Tabata itu interval juga buat olahraga. Yang tadi jumping jack, misalnya berapa detik, istirahat, terus habis itu squat, gitu, dan seterusnya. Nah, kan sama kayak kita ikut seminar ya, ikut training, biasanya kan misalnya sesi pagi aja pasti ada lunch, ada coffee break. Itu tujuannya supaya kita nggak fokus, supaya kita bisa tetap fokus. Kita break, fokusnya kira-kira sekitar 40 menit sampai sejam, baru kita break. Gitu. Meskipun pas dimakan juga sebenarnya nggak sehat juga, manis-manis gitu-gitu ya. Nah, untuk kerja juga di rumah supaya tetap produktif, first thing first, atur tempat kerja. Kayak gini nih sebenarnya, saya kerja di tempat main sebenarnya. Tempat main, tempat baca, ada ini kalau dilihat di bawah sebenarnya mainan semua. Saya nggak dilihatin gitu ya. Tempat main anak-anak, ada ruang kecil ditutup, jadi anak-anak saya titipin gitu untuk jam sekian, jangan diganggu. Gitu. Jadi kita bisa fokus ngasihin tugas, ngasihin ini, dan biasanya kita buat kesepakatan, dealnya sama orang tua kalau misalnya atau teman-teman kosan gitu ya.
Kalau misalnya satu kontrakan atau satu rumah sama orang tua sama kakak, aku di sini jam segini sampai segini belajar, jangan diganggu. Malamnya segini-segini jangan diganggu gitu ya. Nanti mama mau ganggu apa? Boleh jam sekian sampai jam sekian. Meskipun sekali lagi tergantung keluarganya, tergantung bagaimana situasi di rumah, bisa jadi nggak semudah itu ya. Dan kita tetap perlu, kalau kita masih tinggal di rumah atau kita di kosan, kita perlu create happiness juga di situ, utamanya karena tinggal di dalam satu tempat dalam jangka waktu yang lama, kan kita pengen dong ya, lamanya itu tetap happy, jangan sampai kita baru seminggu PSBB kita berantem, udah sampai 3 bulan 4 bulan berantem kan nggak enak banget, nggak nyaman. Nah kita perlu create happiness di situ supaya tetap ada percikan-percikan lah, kebersamaan lah ya. Even mungkin kita bisa keluar tempat bareng gitu ya, meskipun keluar kan nggak mesti kemana-mana, bisa ke halaman, olahraga bareng gitu ya, atau mungkin keluar naik mobil bareng, keliling gitu ya, terus balik lagi ke rumah gitu, atau ya mungkin kegiatan lain yang mungkin teman-teman bisa lebih punya ide. Atau saya baru kemarin nemu tuh, virtual tour, museum, itu menarik tuh. Atau virtual vacation, keliling dunia pakai Google Street. Dan satu lagi, stay connected. Ini kayak nggak banyak ya. Sebenarnya kalau bisa mungkin, kalau kita kayak begini, kita buka nih videonya supaya tetap berinteraksi. Cuma tadi saya pikir teman-teman mungkin daripada biar nggak boros ya. Kuotanya kan kalau video kan kemungkinan kuotanya lebih kena yang banyak ya. Tapi sebisa mungkin do things as normal as possible. Termasuk juga misalnya mandi pagi, bangun mandi pagi. Pakai baju yang rapi. Lo kemana lo? Mau kuliah gitu. Meskipun kuliah juga pakai celana pendek, tapi paling enggak make as normal as possible gitu ya. Tetap sikat gigi, nyisir gitu ya. Nah, biasanya kalau ayo tolong di-on-in, semuanya biasanya berantakan tuh rambutnya. Karena kalau saya ngajar di kampus gitu, tolong di-on-in semuanya. Wah, pas di-on-in ada yang cuma pakai mukena, ada yang pakai ini ya. Sebisa mungkin tetap rapi lah. Gitu ya. Oke, ini terkait anxiety-nya. Kalau misalnya teman-teman punya reaksi anxiety yang memang berlebih, bisa pakai breathing exercise. Sebenarnya simpel aja, banyak juga tips di internet. Cuma yang mau saya tekankan di sini ada 2 poin. Pertama, gunakan pernafasan abdominal. Itu pernafasan perut. Jadi gimana caranya? Pertama, ditahan dadanya. Kalau kita pernafasan normal, dada kita yang mengembang, gitu ya. Tapi ketika kita pernafasan abdominal, perut kita yang mengembang. Gimana caranya, Mas? Sengaja aja digembungin perutnya, sederhana gitu. Tahan di sini pakai tangan, satu tangan kiri di perut, nih nggak kelihatan ya, tangan kiri di perut gitu ya. Sengaja aja gembungin perutnya. Nanti dadanya lebih terfiksasi. Jadi kita berubah jadi pernafasan abdominal. Aduh, punten ada cahaya dari surga, cahaya matahari. Padahal Jakarta lagi hujan nih, saya di Cinere. Tapi itu sini kebetulan ruangannya nggak ada hordengnya. Punten ya. Apa namanya? Itu tadi ya. Nah, itu pernafasan abdominal. Hitungan nggak ada hitungan yang baku, hitungan diri sendiri. Jadi kadang-kadang ada hitungan di internet, tapi itu sebenarnya kadang-kadang di setiap individu beda-beda. Jadi hitung diri sendiri, sementoknya. Jadi ketika tarik nafas sampai mentok, disitulah hitungan kita. Hitung dalam hati aja, misalnya 1, 2, 3, 4. Mentok, udah mentok, buang pelan-pelan. Buangnya biasa aja, boleh dari mulut, boleh dari hidung. Tahan, tarik lagi sambil hitung dalam hati, hitungannya pribadi aja. Biasanya berkisar antara hitungan yang sama, 3, 4, atau 4, 5 gitu. Ulangi 30 kali di waktu yang sama, di pagi hari, justru dipakai rutin idealnya, bukan pada saat misalnya cemas, tinggi, bukan pada saat nggak nyaman, tinggi gitu. Idealnya dipakai pada saat rutin, pagi hari biasanya. Nanti makin lama hitungan kita makin dalam. Ketika hitungan kita makin dalam, sebenarnya kita melatih sistem stres kita supaya nggak jadi aktif, nggak jadi reaktif gitu ya. Jadi ketika stres datang, kita nggak jadi deg-degan banget gitu lah, sederhananya gitu. Boleh dicoba ya. Nah, yang core to the core, inti dan dari akhir dari paparan ini adalah managing thoughts. Bahwa pikiran lah yang menjadi faktor yang paling penting. Dalam teori CBT atau cognitive behavioral therapy yang saya dalami,
pikiran yang menjadi sumber kita, sumber pengganggu kita. Disebut ada beberapa, kalau dari teori CBT namanya irrational thoughts, pikiran yang irasional. Tapi kalau dari teori lain yang lebih populer, di situ ada dari Carol Dweck, itu disebut fixed mindset. Atau dari Daniel Kahneman, itu disebut fast thinking. Sebenarnya semuanya sama-sama aja. Jadi irrational thought lawannya rasional. Fixed mindset lawannya growth mindset. Fast thinking lawannya slow thinking. Jadi ada dua dikotomi. Dan dua-duanya mirip. Skemanya mirip. Oke, kita coba jelaskan satu-satu ya. Menurut si Epictetus, men are disturbed not by things, but by the view which they take of things. Manusia itu nggak pernah terganggu sama situasi, tapi terganggu sama sudut pandang dia sendiri. Gitu. Jadi bukan gara-gara situasinya, tapi gara-gara cara dia memandang. Atau saya pernah diskusi sama teman bilang, dari Islam juga ada tuh yang ngomong tuh, Imam Syafi'i, hidup itu adalah seni melihat. Gitu. Jadi tergantung gimana cara kita melihat, itulah emosi kita ditentukan dari situ. Gitu. Ini teori sederhana aja, skema sederhana, situasi nggak pernah memicu emosi dan perilaku kecuali men-trigger ini dulu, belief system. Atau pemaknaan, atau perspektif, atau mindset. Sama aja sebenarnya. Yang tadi dibagi dua. Ada rasional, ada irasional, ada fixed mindset, ada growth mindset, ada fast thinking, ada slow thinking. Nah, contoh misalnya, ada teman-teman misalnya di stan gitu ya, itu kan banyak pohon ya, kayak di UI gitu ya. Nah, lagi jalan itu malam-malam tiba-tiba dengan suara hihihihi gitu. Kemungkinan teman-teman takut, kemungkinan takut. Kenapa kita takut? Karena kita berpikir itu hantu, ya nggak? Tapi kalau kita punya teman-teman yang dari Amerika misalnya, dia mau belajar akuntansi di stan, dia datang, terus dia dengar suara yang sama kita, mungkin dia nggak takut karena dia nggak berpikir itu hantu. Dia berpikir mungkin itu mungkin itu ada orang ketawa, what's funny gitu misalnya. Apa yang lucu ya malam-malam gini gitu. Mas, pasti hantu lah mas, ketawa hihihi, nggak mungkin yang lain. Kalau teman-teman masih berpikir nggak mungkin manusia ketawa hihihi, artinya teman-teman bukan sahabat saya. Karena saya punya sahabat yang punya pengalaman seperti itu. Ya jelas ya, kita kan baru kenal ya. Jadi teman saya ada yang tinggal di apartemen, dan menikah, terus dia balik ke rumahnya orang tua di Cibubur. Suatu saat malam-malam dia dengar suara itu, hihi, dari kamarnya di lantai 2. Dia buka jendela, ternyata ada sosok di genteng tetangganya. Dia bangunin bapaknya, bapak belum tidur sih ya, dikasih tahu, kata bapaknya, ya itu tetangga kita memang, mohon maaf, dia mengalami gangguan jiwa sehingga kalau malam-malam kadang-kadang suka ketawa di atas genteng. Artinya bisa nggak manusia ketawa gitu? Bisa. Tapi karena sudah ada dalam pikiran kita, sudah terekam, sudah dipelajari, sudah terasosiasi bahwa hihihi adalah hantu, itu yang muncul. Gitu. Itu yang muncul. Nah, jadi irasional, kenapa? Karena irasional ini artinya nggak sesuai sama fakta ya. Fixed mindset ini kaku. Fast thinking artinya kita berpikir cepat survive, untuk survival. Irrational thoughts, dia nggak sesuai sama fakta. Nggak sesuai dong. Kan cuma ketawa doang, nggak ada wujudnya gitu. Nggak sesuai sama fakta dong. Kecuali kita bilang ini adalah hantu karena dia di depan kita, ya itu fakta. Fixed mindset, kenapa kita terkaku pikirannya? Ini pasti hantu. Fast thinking, kita berpikir cepet, hantu nih. Gitu loh. Nah, yang betul adalah lawannya. Rational thinking, bahwa ada sesuai sama fakta. Bisa sih ini hantu, tapi bisa jadi bukan. Bisa jadi manusia, karena gue nggak lihat wujudnya. Atau yang fixed mindset, kita mencoba nggak berpikir terfokus sama satu opsi. Ya, bisa jadi hantu, bisa jadi orang ketawa. Toh, gue tinggal di stan, gue udah kuliah selama 1 tahun, nggak pernah denger apa-apa. Gitu ya. Bisa jadi ini bukan hantu ini. Gitu ya. Apalagi nih gue sering lewat sini malam-malam. Apalagi gue berdua. Masa hantu nunjukin berdua misalnya. Nah, kalau yang fast thinking, ketika kita mulai bertanya kayak tadi, kita mulai jadi slow thinking. Gitu. Sederhananya, ketika kita cenderung berpikir irasional, dan kita cenderung berpikir fast thinking, atau fixed mindset, emosi yang diproduksi cenderung negatif. Ya nggak?
Artinya bukan masalah situasinya, sekali lagi masalahnya bagaimana cara kita memandang situasi. Belief system kita. Atau bahasa lain bisa pemaknaan, bisa perspektif, bisa mindset. Itu yang memproduksi emosi. Kadang-kadang kita fokusnya sama emosi dan perilakunya aja. Jadi kebanyakan kita fokusnya sama emosi dan perilaku. Ketika kita menghadapi situasi stres, kita fokusnya bagaimana emosi sama perilaku kita. Kita nggak pernah fokus sama pikiran kita. Kenapa? Karena susah. Maksudnya gimana Mas fokus sama emosi perilaku? Contoh begini. Ketika kita lagi stres, kalau kita lihat di internet, tips-tipsnya pasti gini. Lakukan apa yang kamu suka, lakukan hobi kamu, terus atau teriaklah, atau apalah gitu. Itu sebenarnya tujuannya langsung kepada perilaku tertentu, sehingga nanti biasanya emosinya reda, turun gitu. Nah, tapi itu nggak semata-mata mengubah belief system. Nggak semata-mata mengubah cara berpikir. Kenapa? Karena nggak langsung, itu menyasar di sini. Atau misalnya terkait perubahan, kayak misalnya kita zaman-zaman SMA dulu, mungkin teman-teman masih ingat, ada yang namanya renungan malam. Jadi organisasi kan biasanya gitu ya, kita jalan kemana gitu, ke puncak atau ke camping gitu, terus nanti ada renungan malam. Biasanya gitu, ada narasinya, bayangkan kalau pulang nanti ada bendera kuning, ibu kita meninggal, sedih, nggak mau lagi jahat sama mama. Atau ada seminar-seminar tertentu yang gitu biasanya. Itu fokusnya sama emosi. Wah, sedih, bergejolak, yang digugah emosionalnya. Masih mau ini nggak sama mama? Enggak, gitu ya. Tapi ketika masuk ke, itu nggak semerta-merta menyasar sini. Makanya setelah pulang dari situ, biasanya masih ada yang berantem lagi sama ibunya. Atau misalnya zaman saya dulu, kalau kita bandel, kita dimasukin pesantren. Atau kalau saya sini, kebanyakan, saya kebetulan di panti rehab juga ngajar, orang-orang yang masuk panti rehab itu, ya setelah keluar nggak semuanya berubah. Kenapa? Karena di panti rehab, di pesantren, nggak semuanya disasar belief systemnya. Rata-rata mereka cuma disuruh ngikutin ini, ngikutin itu, kegiatan ini, kegiatan itu, gitu. Jarang ada yang, oke, apa sih yang kamu gimana? Apa makna kamu gini? Apa yang kamu pikirkan? Apa ini? Hampir nggak ada. Kenapa? Karena itu susah. Gitu. Dan belief system inilah yang kita cuma tahu belief system itu dari ngobrol, dari bertanya. That's why kenapa talk terapi bekerja. Mumpung saya punya audiens, saya perlu nyampein ini juga karena supaya teman-teman tahu bahwa curhat-curhatan, yang kata orang curhat-curhatan sama psikolog itu bukan cuma sekedar curhat-curhatan, tapi benar-benar si psikolog itu bisa nangkep ini belief systemnya irasional dan dia pasti nggak ngeh. Nah, itu yang diubah sama psikolognya gitu. Disitulah talk terapi bekerja, kata orang curhat-curhatan. Emang kita bisa nggak ngeh Mas belief system? Bisa. Contoh takut sama hantu. Kalau kita takut sama hantu, kita berpikir kita takut sama wajahnya. Padahal enggak. Yang bikin kita takut adalah kita takut kita akan dicelakai atau dibunuh sama hantu. Coba ditelaah lagi, didalami lagi. Kenapa? Karena semua film-film hantu yang kita tonton, nggak ada tuh hantu cuma lewat doang. Hantu selalu ngejar. Masuk ke dalam belief system kita ya. Kita nggak pernah ngeliat hantu, tapi masuk tuh karena kita tonton. Belum lagi legenda dari ibu-ibu kita. Jangan keluar maghrib, nanti diculik kolong ngewek gitu. Itu masuk ke dalam pikiran kita. Hantu itu bahaya. Hantu itu mencelakai, membunuh. Akhirnya kita takut. Enggak. Tapi banyak orang nggak ngeh itu. Kenapa? Karena memang untuk ngeh itu butuh coaching, butuh dibimbing, butuh diarahkan. Gitu. Dan ini khusus buat teman-teman yang mungkin keganggu dalam konteks cemas utamanya ya. Nah, cemas sendiri sederhananya ketika kita dua poin nih. Fokus sama kemungkinan ancaman itu terjadi, hanya itu ya. Dan fokus sama kelemahan kita nggak bisa berbuat apa-apa pada situasi itu. Muncullah nama intense anxiety. Fokus sama likelihood, waduh kalau gue suruh presentasi, gue pasti jelek nih. Gue pasti memalukan nih pas kalau gue presentasi kelompok nih. Begitu gue mana gagap lagi gitu. Fokusnya sama kelemahan kita, sama kemungkinan terburuk gitu. Padahal ketika kita terapi nih, atau kita mau mengubah ini, kita perlu menarik dari yang fokus sama likelihood on serious threat or danger, ke fokus on realistic likelihood dan various outcomes. Jadi kita perlu mempertimbangkan berbagai macam outcomes yang realistis. Mungkin sih gue akan dipermalukan, tapi ini kan teman-teman kelas gue.
Kemarin ada yang salah, nggak diketawain kok. Mungkin Anda ketawa tapi cuma 2-3 orang, sisanya suportif kok, karena semuanya juga tegang gitu. Fokus on ability, kemampuan kita. Ada yang masih bisa kita lakukan. Prinsip CBT selalu ada yang bisa kita lakukan pada setiap situasi. Iya sih, gue gampang gagap. Tapi kalau misalnya gue hafalkan, gue habiskan 3 hari ini buat fokus belajar, gagap itu pasti akan berkurang gitu. Ya nggak? Selalu ada yang bisa kita lakukan. Minimal anxiety. Bisa sih, emang gue gagap sih. Karena ini kemarin ya, ada teman cerita, ketika lagi pandemi ini kan dia mesti jadi imam taraweh ya. Imam taraweh, kalau yang nggak biasa jadi imam, susah. Meskipun dia hafal, tapi kadang-kadang tuh kayak kering mulutnya, kayak ludahnya ngumpul, jadi kayak kesedek sedikit gitu. Kenapa? Itu karena cemas, reaksi cemas. Sama nggak pernah biasa azan, tiba-tiba azan di masjid, itu tegang, pasti. Nah, terus dia, aduh gue tegang lu, takut salah bro. Sama, dia merasa, aduh kayaknya gue salah di nanti deh gitu. Saya arahin, oh emang, kira-kira emang kenapa bro lu ini? Ya, soalnya gue susah gitu nalannya, kalau ini suka kayak kesedek gitu. Kenapa gue takut salah gitu. Gitu. Emangnya kalau misalnya lu hafal ayatnya, hafal sih, cuma biasanya sholat sendiri. Mungkin ada nggak cara yang supaya lu bisa tetap baca seperti sholat sendiri? Gimana tuh bro? Mungkin nggak lu bisa baca cepet gitu? Buat ayat-ayat yang nggak lu hafal, ya juga ya. Kan lu baca cepet dia, ngetes teknik itu. Wadduha walaili iza saja sabih ismarubigal ala gitu. Cepet, bisa. Kayak cepet tuh kayak otomatis. Kan sholat sendiri kan otomatis ya. Kadang-kadang kita nggak mikir tiba-tiba Musa gitu kan, terakhirnya gitu kan. Udah selesai nih. Tapi kita selesai bacanya gitu. Selalu ada yang bisa kita lakukan. Nah, ini sebenarnya contoh aja dari 2 tadi. Fokus on likelihood, on threat or danger, sama fokus sama satu aja bahwa kemungkinan ancaman itu terjadi, sama fokus sama kelemahan kita. Ini contohnya, kita fokus pada kejadian buruk itu lebih mungkin terjadi, lalu fokus pada hal yang paling terburuk yang akan terjadi. Gitu ya. Ini adalah contoh-contohnya, misalnya deg-degan gitu langsung, wah ini kayak saya kena serangan panik nih. Terus kita berpikir yang terburuk, wah pasti paniknya parah nih, terus pasti berakhir di IGD nih, pasti gue diketawain nih sama guru-guru, sama dokter-dokter nih. The worst case scenario. Lalu ini yang kelemahan kita fokus sama kelemahan kita berpikir kita nggak mampu, kita nggak punya kemampuan, kita berpikir kita nggak punya keamanan gitu ya, bukan keamanan ya, hal yang membuat kita sebenarnya lu aman gitu. Contoh misalnya di sini mana yang contoh yang gampang ya? Ini lagi mau meeting ya. Kita berpikir aduh saya pasti nggak tahu nih apa yang saya mau omongin di meeting itu, kalau pertanyaannya dari direktur pasti gue blank nih. Kita berpikir kita nggak mampu loh. Padahal kita bisa berpikir ya kalau pertanyaan dari direktur kemungkinan gue bisa blank sih, tapi gue bisa serahin ke atasan gue. Ada hal yang bisa kita lakukan. Gitu. Dan kita gagal menyadari kita ada hal yang sebenarnya bisa buat kita aman, yang poin yang masih bisa buat kita aman. Misalnya yang meeting tadi ya, kita gagal menyadari bahwa teman-teman kita di situ yang ikut meeting, mereka yang bersahabat sama kita, yang supportive sama kita. Kita nggak ngeh itu, kita fokusnya sama kelemahan kita, sama ketidakmampuan kita. Gitu. So, kalau kita lagi cemas, sebenarnya nggak cuma COVID, semua situasi, kita perlu coba tulis apa yang bikin pikiran rasional kita, yang problematik kita ketika situasi itu, apa yang kita berlebih-lebihkan di sini, apa yang membuat kita berpikir the worst case scenario tadi di sini, lalu kira-kira yang normalnya itu kayak gimana? Apa various outcomes-nya, kemungkinan yang realistis di sini apa? Gitu. Saya nggak nyampe ke sini, tapi ini mungkin bisa teman-teman coba orat-orat sendiri di rumah. Ini reference-nya, mungkin mau dibaca boleh. Thank you, terima kasih teman-teman semua atas waktunya untuk mendengarkan dongeng ini. Oke, mungkin sekarang jawab pertanyaan aja kali ya. Kemarin sempat ada pendaftaran untuk seminar ini, terus ada juga yang udah mengumpulkan pertanyaan. Sebenarnya sih
udah cukup terjawab dari slide-nya Mas Firman sendiri. Cuman mungkin ketika ada pertanyaan kita coba jawab lebih ini lagi ya, apa sesuai dengan apa yang ditanyakan kali ya. Boleh. Udah terima yang dari saya, Mas? Yang itu. Word. Ya, coba dibuka dulu. Nah, Tunggu. kira-kira. Oke, udah. Udah. Kita coba jawab yang pertama dulu kali ya. Yang pertama, mungkin ini udah coba tapi dielaborasi lagi. Selama PJJ, saya merasa sulit untuk bekerja di bawah tekanan. Deadline mepet dan kuis secara online membuat kita sering khawatir karena jaringan yang tidak stabil. Kadang hal ini membuat saya mengerjakan tidak maksimal karena didahulukan oleh rasa khawatir. Nah, bagaimana ya, Pak, caranya supaya menghilangkan rasa khawatir itu? Saya juga ingin bertanya bagaimana caranya agar kita tetap menggunakan waktu yang baik dalam masa PJJ. Nah, mungkin lebih di simplize gimana tuh kira-kira? Ya, sebenarnya tadi udah dijawab, nanti tinggal slide-nya boleh dibagi nggak sih? Boleh aja kalau diperbolehkan. Nanti aja yang PDF itu mungkin teman-teman bisa baca lagi nanti. Sebenarnya tips-tipsnya udah dijelasin mengenai misalnya kita buat rundown, karena kalau nggak ditulis teman-teman pasti liar, kalau bahasa Sundanya teh. Ada yang Sundaan di sini. Liar gitu. Nggak mudeng kalau bahasa Betawi. Pusing, karena gini. Ini ditulis ini aja, kalau dalam proses terapi, si terapis selalu diwanti-wanti bahwa it's okay kalau misalnya pasien kita itu nggak menyelesaikan semua yang dia rencanakan, karena tujuannya bukan itu, tapi bagaimana dia keep berusaha, yang penting itunya gitu. Nah, coba saya kasih analogi, teman-teman, saya kasih 10 item buat belanja di pasar, terus teman-teman nggak nulis. Oke, bawang goreng, pisang baranang, pisang raja misalnya, terus kucai, ikan bawal, ikan kembung, ati, ampela, terus itulah pokoknya. Nggak pernah belanja ya soal-soal, contohnya belanja. Ya, jadi kasih 10 contoh, terus teman-teman nggak nyatet. Pasti pas lagi di pasar, teman-teman butuh usaha keras. Ya nggak? Butuh usaha keras buat nginget. Dan ada kemungkinan ada yang lupa. Gitu. Dan ketika kita berusaha keras kayak gitu, aduh, ntar ada yang lupa nih atau ini. Kita stres. Gitu. Makanya ketika kita membuat scheduling, meskipun sederhana, tapi itu bisa jadi ya satu tips, one step lah, satu langkah untuk bisa kita mengatur schedule kita. Lalu terkait rasa khawatir, sebenarnya ini tadi di yang paling terakhir ya, ada kolomnya, kita bisa khawatir sama cemas relatif sama. Basically emosinya takut. Takut itu bentuknya ada khawatir, ada cemas juga. Nah, kita perlu tahu bahwa yang buat dirimu khawatir itu dua, karena dirimu berpikir dirimu nggak punya upaya, nggak punya daya nih, kamu nggak punya kemampuan buat ngadepin situasi. Yang satu lagi karena dirimu merasa berpikir bahwa likelihood of danger-nya, threat-nya itu ada, dan fokus ke situ doang. Gitu misalnya nih, oke, mungkin bisa dipertimbangkan, misalnya ada beberapa pertanyaan mungkin bisa digali lagi, dieksplor lagi, misalnya. Oke, kalau misalnya memang internet kita memang begitu, apa adanya begitu, pernah nggak kita nanya, mungkin nggak kita kompensasi sama dosennya? Bisa nggak kita dapat kompensasi? Karena prinsipnya selalu ada yang bisa kita lakukan. Dibandingin kita memilih kita pasrah sama kondisi internet, kita bisa memilih opsi yang berikutnya. Kita bisa nanya dosennya, ada nggak kompensasi misalnya, karena internetnya bermasalah, nggak stabil, atau bisa nanya kampus, mungkin ada support lainnya. Atau mungkin kalau di breakdown lagi, sebenarnya nggak semua dosen yang menuntut Zoominar. Ada berapa, kayak misalnya saya di kampus, ada, kalau saya sih Zoominar. Tapi cuma sebentar, nggak lama. Itu dari 3 SKS bisa saya potong, bisa jadi setengahnya. Kenapa? Karena terkait data, terkait koneksi, terkait fokus di layar juga gitu. Jadi mungkin nggak semua dosen, tapi karena kita udah terlanjur anxious duluan, jadi kita jadi tegang gitu. Coba breakdown dosen mana yang menuntut Zoominar atau menuntut Google Hangout-an gitu. Mana yang cuma menuntut Google Classroom, kan tuh nggak butuh data banyak dong. Cuma download materi, kita baca sendiri. Itu bisa membuat kita lebih rileks, lebih tenang. Lalu fokus sama, tadi ya, yang satu lagi adalah kita terlalu fokus sama danger-nya gitu.
Oke, so far gimana dia di kelas lain? Bener nggak resikonya apa? Apakah langsung nilainya jelek atau gimana gitu? Coba itu yang bisa buat kita jadi lebih relatif lebih eh, turun cemasnya. Cemasnya ada, karena cemas tuh jangan kita hilangin, cemas tuh kita maintain. Karena kalau kita nggak cemas, kita santai-santai aja kan. Mungkin itu kali. Oke. 2 pertanyaan lagi ya, yang dari web, yang dari pendaftaran. Boleh. Nah, best practice-nya gimana nih, Mas? Misalnya kita setelah keluar dari rumah untuk membeli keperluan, nah biasanya saya merasa sesak nafas atau batuk. Nah, padahal badan saya tidak panas, padahal sebelumnya saya sehat-sehat aja. Nah, kemungkinan sih itu kepikiran karena terjadinya adanya COVID. Nah, bagaimana nih caranya, misalnya pas lagi dari luar, pas nyampe rumah, nah gimana best practice-nya nih? Kita harus ngapain dulu lah intinya gitu. Harus ngapain dulu nih supaya tidak terjadi hal itu. Langsung pas hari, pas nyampe rumah. Langsung ngapain dulu ya? Waduh. Langsung ngapain dulu gitu, ngapain dulu. Kita tuh selalu dilema kalau ditanya best practice tuh gimana ya, karena best practice di psikologi proses perubahan atau psikoterapi atau psikologi lah secara umum itu sangat-sangat individual sebenarnya. Tapi mungkin ada skema umum yang mungkin bisa kita jelasin. Contoh gini, prinsipnya tadi ya, selalu ada yang bisa kita lakukan. Yang paling bisa kita lakukan ketika yang paling inti adalah bagaimana kita mengontrol thoughts kita. Yang slide terakhir tadi. Tapi itu nggak mudah. Sulit. Iya, biasa sulit. Makanya itu biasanya perlu dibantu di coaching lah sama psikolog gitu. Nah, tapi ada yang bisa kita lakukan secara praktis. Yaitu prinsipnya adalah distraksi. Ketika kita merasa nggak nyaman, sebelum kita mampu kita kontrol pikiran kita pakai distraksi yang apa istilahnya, yang simple. Karena cemas itu selalu prinsipnya kayak emosi. Dia ada peak-nya, pasti ada turunnya. Dia kayak ombak gitu ya. Nah, ada beberapa tips. Misalnya gini, ada pasien saya panic attack, itu saya kasih, kita diskusi. Ujung-ujungnya adalah kalau lagi panik, dia main game. Ini untuk sesi-sesi awal ya, kan di sesi-sesi awal kan kita belum belajar sampai ke dalam ya. Kita diskusi, lalu outputnya adalah ya sudah main game dulu sementara kalau lagi panik. Gitu. Jadi sudah main game yang dia suka, yang menurut dia bisa mengalihkan, dia pakai dan berhasil di awal-awal. Karena kan pilihannya 2, dia mau menyerah sama anxious-nya atau dia lawan dengan cara distraksi. Jadi kalau misalnya pas lagi nyampe rumah, langsung cari hal-hal yang menyenangkan buat dia dan untuk distraksi dari pemikiran-pemikiran tentang COVID gitu kali ya, Mas ya? Bisa. Sementara dulu itu. Karena selalu ada yang kita lakukan. Yang penting kita memilih untuk nggak terpancing sama anxious-nya. Atau misalnya, macam-macam. Ada juga olahraga, pasien saya ada yang suka olahraga, cuma sekedar jumping jack langsung bisa ngeredain itu. Atau ada prinsip mindfulness. Jadi kita coba memperhatikan sekitar kita. Perhatikan sekitar kita, misalnya saja melalui indera penglihatan kita, terus kita coba perhatikan detail benda-benda di sekeliling kita. Misalnya nih, kita lagi cemas nih, langsung kita cari, misalnya saya di sini, cari 5 benda. Misalnya di sini ada Lego nih, saya ambil Lego nih. Oke, contoh Lego. Oke, Lego. Oke, ini Legonya bentuknya helikopter, jenisnya apa nih? Oke, jenisnya nih buat perang. Ini kira-kira ada 50 Lego. Ini warnanya abu-abu tapi ada hitamnya dikit gitu. Kita perhatikan detailnya. Itu bisa menarik kita ke here and now. Gitu. Jadi bisa membuat kita terdistraksi sementara. Karena kita belum punya banyak trik, belum bisa maintain kita punya thoughts, kita pakai cara itu dulu. Lakukan misalnya buat 5 benda. Lalu misalnya apalagi? Ini keyboard misalnya, keyboard wireless. Keyboard ada hurufnya, ini nempel banget sekitar segitu ya. Lalu selain visual sama auditori, misalnya suara di sini ada suara angin, suara kipas. Kira-kira kalau dari suara kipasnya ini kipasnya nomor 3 nih karena kenceng gitu. Tapi kayaknya dari bisa juga nomor 2 nih. Terus ini kedengaran suaranya suara kipas yang goyang-goyang gitu ya. Nah, itu bisa membuat kita menarik pikiran-pikiran tadi mendistraksi pikiran kita tadi ke kondisi yang here and now sekarang. Itu tips sederhana. Gitu ya, itu kali. Mungkin tambahannya kayak tadi Mas bilang ya, kalau misalnya stres, relaksasi menggunakan pernafasan kali ya.
Itu juga Jadi bisa, juga itu juga diturunin bisa. dulu Meskipun sebenarnya saya lebih rekomendasinya itu dilakukan secara rutin gitu. secara rutinnya. Oke. Bukan pas lagi cemas gitu. Bukan pas lagi cemas. Oke, itu Oke. kali. Kita mau buka sesi pertanyaan dulu kan, Mas? Boleh? Kalau misalnya pertanyaan yang udah ada sebenarnya hampir udah kejawab semua ya, karena pertanyaan hampir mirip-mirip Mirip-mirip yang ya. tadi kita ngobrol. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, langsung chat dulu di grup chat. Chat aja, nanti kita kan bisa kelihatan tuh mana yang 1 apa 2 atau 3 teratas kita jawab. Oke, teman-teman. Sambil nunggu teman-teman pada nanya, mungkin ada satu lagi nih yang mau saya coba untuk tanya lagi ke Mas Firman. Nah, ini agak berbeda nih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Yang pertanyaan nomor 9. Jujur saya orangnya sedikit belak-belakan dalam mengungkapkan perasaan. Bagus sih memang untuk face to face. Namun di saat sekarang semua serba online. Saya takut mengungkapkan apa yang saya pikirkan karena dapat menyinggung perasaan orang. Menurut Mas, gimana cara mengatasi hal itu? Gimana biar saya bisa tetap enjoy mengungkapkan pikiran tanpa menyakiti orang lain? Nah, kalau daring kan kadang-kadang kita suka, apalagi di WhatsApp ya, emosi nonverbalnya nggak kelihatan, takutnya benar-benar bisa bikin orang jadi sakit hati gitu. Nah, kira-kira gimana tuh tips and triknya tuh buat orang-orang yang mengungkapkan? Sebenarnya di sisi lain bagus dong misalnya, karena tadi sebelumnya dia belak-belakan, sekarang dia mulai ngerem, ini nyakitin orang nggak ya? Ini bikin orang nggak suka nggak ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya secara gambaran saya itu bagus, cuma bisa jadi itu justru menimbulkan cemasan sama dia ya. Bisa jadi ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dirimu coba lihat dari sudut pandang lain, itu bagus karena kita mulai ngerem. Nggak semuanya kita omongin gitu, nggak semuanya kita keluarin gitu ya. Somehow menurut saya itu bagus. Tapi kalau misalnya memang itu menimbulkan kecemasan sama dirimu, artinya pasti ada pikiran-pikiran yang sifatnya gini. Nanti kalau dia nggak suka gimana? Nanti kalau dia marah gimana? Nanti kalau dia kesinggung gimana? Dan sifatnya intens, gitu. Kalau misalnya sifatnya cuma mild gitu ya, nggak keganggu banget, saya pikir it's okay. Karena kayak lagi cemas itu bukan berarti kita harus hindari, tapi justru kita butuh kok. Karena kita khawatir kita menyakiti orang lain, kan kita jadi kontrol omongan kita kan. Tapi karena kita, kalau misalnya cemas yang kamu rasa sekarang itu berlebihan banget sampai membuat kamu mungkin sampai nggak fokus, sampai kepikiran banget, mungkin bisa pakai trik yang tadi yang kita udah bahas di slide-slide terakhir tadi. Gitu kali. Silakan Hikmawan untuk bertanya. Oh iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Kak, saya Hikmawan Azhari dari D3 Akuntansi Kak. Oke. Kan gimana ya, terkadang kita tuh biasa buat ajang curhat teman gitu. Ya. Kita tuh buat ajang curhat teman, terus teman cerita masalahnya ke kita gitu. Nah, tanpa sadar kan kita juga butuh teman curhat gitu Kak. Emangnya kita juga nggak ada masalah kan, kita pasti punya masalah kan. Yes. Nah, cuma mau curhat ke siapa, mau curhat ke teman nggak bisa kan. Nah, curhat ke orang tua juga kadang-kadang agak segan gitu Kak. Nah, itu bagaimana cara menghadapinya Kak? Soalnya kan kalau masalah dipendam sendiri kan bisa stres gitu Kak. Iya. Bener banget. Oh, jadi Hikmawan jadi tempat curhat ya? Begitulah. Oh, kayaknya harus pindah ke psikologi kayaknya, bukan ke akuntansi nih, kayaknya salah. Kuliah S2-nya kali ntar ya? Iya. Kalau udah dulu. Iya, sebenarnya kalau di dalam konteks terapi pun, kita juga disarankan kalau misalnya kasus-kasus berat, kayak gangguan kepribadian tertentu, kayak misalnya menghadapi gangguan kepribadian borderline namanya, terapis tuh disarankan punya apa istilahnya, kayak wadah gitulah buat bisa sharing, karena berat banget penanganannya gitu, penanganannya berat banget gitu. Kita juga disaranin gitu, kita punya wadah untuk bisa kita sharing, tapi apa istilahnya itu cuma diperuntukkan buat ketika kita melelah menghadapi kasus-kasus yang berat banget.
Dan memang kalau misalnya ini tips dari saya, Hikmawan, banyak sekali cara-cara terapi kan termasuk cara menghadapi curhat ya kan. Kalau ketika kamu menghadapi curhat kan sama kayak saya ngadapin terapi pasien ya enggak. Nah, banyak cara-caranya, tapi selalu pelajari yang pertama evidence based dan kamu pakai buat diri kamu sendiri dulu. Gitu. Jadi kita pakai buat diri kita sendiri dulu. Nanti kita udah selesai sama masalah kita sendiri, kita bisa lebih enak bantu orangnya. Itu pengalaman pribadi. Jadi sebelum saya praktek juga saya belajar. Lalu saya belajar CBT tadi, itu saya pakai dulu buat diri sendiri, saya pakai buat ke istri, buat ke anak, buat ke orang tua. Setelah bisa, baru dengerin curhat, alias baru praktek gitu loh. Karena saya nggak memungkiri, itu melelahkan banget. Apalagi kalau misalnya dengerin yang kasus-kasus yang berat gitu, yang mau bunuh diri, yang apa itu luar biasa melelahkan gitu. Jadi mungkin bisa ngikutin Mind and Brain kali di YouTube, ada banyak, atau di podcast banyak tuh tips-tips bagaimana tentang CBT utamanya. Jadi bisa belajar sendiri, nanti bisa diaplikasikan pertama buat diri sendiri. Karena gini, tadi kan kita belajar prinsip distraksi ya. Distraksi. Nah, itu bisa dirimu ajarin ke orang lain. Tapi kita selalu berpegang prinsip bahwa itu cuma sementara. Karena kayak tadi kasus distraksi pakai handphone. Kalau lagi panic attack. Masalahnya kadang-kadang bisa jadi handphonenya mati, ya nggak? So, distraksi itu selalu buat sementara. Yang paling inti adalah bagaimana dia bisa menggunakan pikiran dia sendiri. Sama kayak yang Hikmawan cerita. Emang kalau kita lagi stres, kita juga butuh dong cerita gitu, sharing sama teman. Tapi nantinya kita perlu punya kapasitas mental sendiri supaya even kita nggak selalu membutuhkan orang lain gitu loh. Nanti kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Atau ya kalau misalnya dirimu punya value religius ya mungkin bisa dimasukin juga, mungkin ceritanya sama yang Maha Kuasa, itu boleh juga. Gitu kali. Punten ya, semoga menjawab ya. Ikuti Mind and Brain Indonesia di YouTube. Ya. Promosi. Ada lagi? Oke, Tamara boleh langsung bertanya? Iya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tamara Salsabila, biasa dipanggil Tamara. Izin bertanya, Kak, apa benar sih kalau misal kalau kita lagi stres nih, terus kita cara menghilangkan atau meredakan stres itu dengan cara tidur itu tidak benar? Apakah benar, Kak? Terima kasih. Apakah benar gitu ya? Oke. Menarik nih. Sebenarnya tergantung situasinya ya. Tapi mendingan sih diselesain dulu mendingan ya. Karena ketika tidur itu terjadi di otak itu namanya proses konsolidasi memori. Jadi memori yang kita pelajari hari ini pada saat tidur itu dimasukin ke folder-foldernya masing-masing. Oh, memori tentang Tamara nih, kita baru ketemu gitu. Masuk ke folder Tamara. Atau memori tentang Firman, masuk ke foldernya Firman di otak. Atau memori tentang psikolog, ada folder di otak Tamara tentang psikolog, masuk ke situ. Nah, kalau kita misalnya berantem sama temen, terus itu semalam masih tegang-tegangnya tuh ya, terus akhirnya kita masih emosional, terus kita tidurin, itu akan masuk ke foldernya si teman kita. Misalnya sudah punten ya, ada suara-suara. Misalnya saya berantem sama Hikmawan tadi misalnya. Ketika saya tidur, belum selesai masalahnya, persepsi saya mengenai Hikmawan itu masuk ke foldernya Hikmawan pas malam hari. Cepet gitu. Makanya besok saya bisa jadi lebih emosional sama dia. Karena persepsi saya makin kuat sama dia. Memang bagusnya kita selesaiin dulu. Tapi sekali lagi, kalau kita belum mampu, kalau kita masih sulit, apapun yang bisa kita lakukan, sementara harus kita tempuh. Jangan sampai kita terpancing dulu. Oke, yang penting, sekarang karena udah malam, nggak mungkin gue nggak tidur, gue milih tidur dulu. Tapi besok, gue akan selesaiin. Gitu. Itu beda hasilnya. Sama, udah gue ngepikirin aku tidur lah. Beda hasilnya. Sama ketika kita memilih, ada orang yang memendam emosi, itu salah nggak? Itu salah. Tapi, kalau kita memilih untuk memendam emosi,
itu baik. Misalnya gini, suami istri berantem. Misalnya istri saya berantem, terus saya memilih kalau saya ladenin ini akan panjang. Lebih baik saya tahan dulu sekarang, nanti ketika sudah tenang baru saya omongin. Di otaknya kerjanya beda, gitu. Beda sama orang yang ketika dimarahin emang basically dia personality-nya emang pasif, diem gitu ya, diem aja. Tapi dalam hati nggak terima gitu. Tapi besok juga nggak dibahas, itu beda, gitu ya. Gitu kali. Semoga menjawab ya, Tamara ya. Oke, ada yang mengingatkan nih udah 17.30, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, tanggung ya? Oh iya, nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Kerasa aja kering mulutnya. Dari Ibnu nih Mas, izin bertanya, Kak, mengatasi overthinking yang memang menguras energi atau emosi, bagaimana menghindarinya? Nah, 5 menit aja deh Mas. Oke, ya sebenarnya tadi tips-tipsnya udah ada, karena overthinking tuh gini, misalnya, mungkin di kasus kalian ya, misalnya Ibnu ya? Ibnu ngumpulin tugas misalnya, terus dosennya nggak ngebales gitu misalnya, telat misalnya, terus dosennya nggak ngebales. Overthinking adalah ketika kita langsung, aduh nanti dosennya jangan-jangan tugas gue nggak terima, jangan-jangan nanti tugas gue, nilai gue jelek, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah, sebenarnya tipsnya kayak tadi, balik lagi ke yang di slide terakhir tadi tuh, slide terakhir tadi, kita perlu mempertimbangkan antara dua aspek. Yang pertama nih, kalau udah kering gini nih, suka typo ngomongnya. Yang pertama adalah yang tadi ya, kemungkinan kita berpikir cuma satu adalah kita fokus sama danger-nya aja. Dan kita melebih-lebihkan danger itu. Kita nggak berpikir dari berbagai macam outcomes, various outcomes yang realistis. Coba kamu hadirkan dulu kemungkinan-kemungkinan yang lain selain itu. Ya mungkin aja dia begini, mungkin dia begitu. Coba gue tanya dulu deh sama yang lain gitu. Dan kita meminimalisir kemampuan kita. Kita cenderung fokus sama kelemahan kita. Oke, gue kayaknya bisa dulu nanya sama teman yang lain gimana ya, respon dosennya sama nggak sama yang lainnya. Atau mungkin bisa nggak kita tanya sama, kita tunggu 2 hari. Dengan kita ngambil keputusan, oke gue tunggu 2 hari deh, nanti 2 hari berikutnya gue akan tanya. Itu buat otak udah melegakan banget. Atau, ini mungkin tips sederhana, tapi mungkin bisa berefek atau enggak, karena kan saya nggak tahu karakter Ibnu gimana. Saya pernah ngajarin pasien saya yang overthinking, yang kayak begitu pikirannya, itu stopping thoughts namanya. Jadi, kayak misalnya tepuk tangan, misalnya gitu. Oke, ini gue pikirin nanti jam 7 malam habis buka. Gitu. Oke. Jadi ya, paling enggak beban pikiran ditaruh dulu gitu ya. Nggak dibawa terus kan, berat kalau bawa kan. Okay. Saya pikir lucu ya, itu kayak nggak akan ngefek, tapi pasien saya bilang, Mas bisa Mas gitu. Bisa. Atau misalnya geblak meja, blak. Oke, semuanya diem, nanti gue pikirin jam 10 malam misalnya. Kita nggak menghindar, kita cuma mengalokasikan aja. Beda sama menghindar. Menghindar kan, gue mau mikirin ini, gue mau mikirin, beda. Tapi kita alokasikan. Itu mungkin bisa juga kita pakai. Mengalokasikan dan kasih waktu juga ya, jangan lama-lama untuk mikirin. Misalnya, oke, jam 7 sampai jam 9 harus selesai. Boleh. Sebisa mungkin selesai, nggak harus sebisa mungkin selesaikan. Habis itu ya udah aktivitas normal lagi gitu kali ya. Boleh banget. Oke, udah jam 17.35. Nih, udah ada yang ingetin lagi. Mungkin Mas Ibran gimana, masih ada pertanyaan dari... Mau jawab satu lagi atau kita ending aja? Tutup aja kata-kata terakhir aja kali. Oke. Yeah. Mungkin gini aja, aku resum aja kali ya. Boleh. Dari hasil seminar dari tadi Mas Firman, disebutkan bahwa dalam kondisi seperti ini, COVID-19 mungkin kita nggak pernah ngalamin sebelumnya. Dan ketika kita ngerasa cemas, itu adalah suatu hal yang wajar, karena cemas itu memang secara biologisnya kita kan. Nah, tapi kita harus kontrol, karena cemas yang wajar itu malah bisa jadi hal positif. Kita bisa jadi aware, bisa jaga kesehatan, bisa juga sering cuci tangan gitu. Nah, terus juga kita perlu membatasi berita. Jadi jangan sampai berita-berita itu malah menghantui kita atau malah bikin stres. Jadi batasi berita-berita yang penting aja. Terus juga kita harus bikin suatu hal yang menyenangkan, atau tadi namanya percikan kesenangan ya, untuk menghindari kebosanan kita gitu. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita merasa deg-degan atau stres, itu bisa mengurangi imun kita, jadi kita masih malah bisa terserang penyakit gitu. Nah, sebagai teman-teman mahasiswa, mungkin yang lebih oke, best practice-nya adalah membuat daily routine ya. Jadi kita hari ini mau ngapain nih? Hari ini mau ngerjain apa aja?
alokasiin waktu untuk belajar kapan, alokasiin waktu untuk ngerjain tugas-tugas rumah tangga yang disuruh oleh orang tua tuh kapan. Karena di rumah pasti kan disuruh nyapu, ngepel, kan banyak tuh kan. Terus juga kalau misalnya pekerjaannya terlalu banyak, jangan lupa untuk tadi di-chunking, dipotong-potong ya pekerjaannya. Jadi porsinya lebih kecil-kecil. Jadi kalau porsinya lebih kecil-kecil, kita jadi lebih semangat. Oh, kita bisa nih achieve hal ini gitu. Jadi ada sense of achievement, sense mencapai sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Jangan lupa juga lakukan hal yang menyenangkan tapi dengan porsi yang pas. Gitu. Nah, sisanya yang tadi yang Pomodoro 25 menit fokus, 5 menit bisa melakukan hal yang lainnya. Pomodoro. 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 Real estate. Oh iya. Sorry, salah. Harus disensor. Terus kalau bisa di rumah juga membuat suatu hal yang normal, jadi kayak mandi, bermake up mungkin untuk lebih membangkitkan mood kuliah gitu. Ya, betul. Kalau dari saya sih udah itu aja rekapannya. Mungkin Mas Firman mau closing sedikit statement? ya. Okay. Tambahan sedikit. Jadi faktanya tadi di depan udah disebutin bahwa yang membuat kita terganggu sebenarnya karena sebelumnya memang kita punya kesulitan kontrol emosi, kita memang cemas. Sebelumnya kita memang kesulitan punya self motivating behavior gitu, kita nggak terbiasa memotivasi diri kita sendiri. Nah, artinya jadi kan ini pelajaran buat teman-teman, maybe next time akan ada pandemik lagi yang lebih berat, maybe next time akan ada stressor lagi yang lebih berat, mungkin bencana alam, mungkin apapun itu ya, yang pastinya stressor buat kita lah. Nah, untuk itu teman-teman silahkan cari wadah buat bisa self development bersama Mbak Dini misalnya, atau sama yang lainnya gitu ya, atau misalnya bisa juga lihat-lihat, nengok-nengok di Mind and Brain, promosi lagi ya. Maksudnya ada beberapa konten yang buat misalnya kayak podcast, ada YouTube, buat bisa dijadikan buat self help juga, buat self motivation juga gitu. Nggak mesti ke psikolog sebenarnya. Bisa juga ke senior yang kita anggap dia bijaksana, sama orang tua kita, sama kakak kita, sama ustadz, pendeta, atau sama siapapun. Paling nggak kita bergerak, kita nggak stagnan di situ. Kita belajar karena coping skills, coping stress itu nggak terlahir dengan itu, kita masih belajar. Gitu kali ya. Oke, sip. Nah, sebelum berakhir, aku boleh minta tolong teman-teman buat aktifin videonya, buat kita foto dulu. Ceritanya kan biasanya habis seksi seminar kita foto dulu. Wow. Mungkin bisa menyapa Mas Firman nih, halo gitu. Udah halo. Boleh kok. Halo semuanya. Aku foto dulu ya. Oh iya, emang mahasiswa STAN tuh beda-beda ya. Cakep-cakep ya. Outstanding. Oke. Lawan kecemasannya, lawan. Nah, perlu dilawan nih kecemasannya. Oke. Nanti kalau slide tadi boleh di-share, Mas Firman? Boleh banget. Ke teman-teman yang PDF tadi boleh ya? Nah, jadi teman-teman nanti bisa mendapatkannya, mungkin saya titipkan ke teman-teman BEM Mensos kali ya, Marcel dan teman-temannya, ada Nisa juga, ada Salwa juga, nanti saya berikan ke mereka, jadi teman-teman bisa minta oleh teman-teman BEM Mensos, gitu. Ya, udah mau maghrib. Iya, bener nih, udah mau buka nih. Oke, saya tutup dulu ya kali ya. Oke, Mas Firman, terima kasih banyak dari Mind and Brain Indonesia. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di seminar ini, walaupun kita ada keterbatasan, tapi teman-teman pada semangat banget untuk bertanya nih. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, mungkin bisa masuk ke website-nya Mas Firman atau ke IG-nya mungkin ya, bisa tanya. IG lebih apa? IG aja, oke, IG. Atau nanti bisa juga, kalau di stand itu ada curhat day, nah udah pada tahu kan, itu bisa ada. Asik banget. Ada, jadi nanti bisa. Kalau misalnya mau curhat secara video call, bisa daftar di Curhat Day itu. Nanti bisa ditanya juga ke teman-teman Mensos. Dan bisa juga email ke curhatday@pkintan.ac.id. Nanti ada yang menjawabnya gitu. Oke. Di sini ada yang mau ditanya lagi mungkin? Nggak ada? Mas Firman, closing statement boleh? Jangan lupa follow Mind and Brain. Jangan lupa follow Mind and Brain. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Kami undur diri dulu, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih teman-teman.